Guys, bayangin jika kamu sedang menghubungi seorang customer service dan ketika kamu menanyakan sesuatu, baik itu perihal produk atau jasa yang mereka tawarkan, dan customer service ini merespon kamu dengan sangat-sangat cepat. Bahkan kalau bisa dibilang, dari segi durasi, hanya dalam beberapa detik saja dia bisa menjawab segala pertanyaan yang kamu tanyakan. Bahkan jawaban yang dia berikan sangat-sangat detail dan lengkap. Apalagi kalau customer service ini bisa standby 1 kali 24 jam selama sehari dan 7 hari selama seminggu. Selamat datang di masa depan, di mana kemungkinan customer service kita akan digantikan oleh teknologi artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Jadi teman-teman semua, pernah nggak kalian ketika ingin membeli produk sesuatu atau ingin menanyakan jasa sesuatu dan customer service yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu AI, teman-teman? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia merespon dengan sangat cepat. Setelah itu juga respon yang dia berikan juga jawabannya sangat detail dan lengkap. Mungkin awalnya terlihat seperti template ya teman-teman, tapi lama-lama semakin AI ini pintar, dia akan bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat variatif teman-teman. Bahkan dia bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam waktu beberapa detik saja. Dan kelebihannya, customer service AI dengan customer service yang dikendalikan oleh manusia adalah endurance. Dimana kalau misalnya customer service yang kita hire manusia, teman-teman, pasti akan punya durasi yang terbatas, di mana misalnya kerja hanya 8 jam kerja. Setelah itu kita harus memasukkan orang shift kedua. Dan kalau misalnya AI, itu bisa kerja selama 24 jam sehari, bahkan 7 hari seminggu, teman-teman. Dan 365 hari selama 1 tahun, non-stop. Bahkan ketika dia mendapatkan input-input, dia akan semakin pintar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon customer, teman-teman. Bayangin, luar biasa nggak? Jadi kalau misalnya dahulu, setiap komplain-komplain atau permasalahan itu pasti akan selalu ditangani oleh manusia atau customer service. Tapi sekarang, sadar atau tidak, teman-teman, kita akan semakin lebih sering berinteraksi dengan yang namanya chatbot. Jadi bot ini mirip-mirip dengan AI, tetapi biasanya AI ini adalah perkembangan dari bot yang sudah ada, teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya kalian menanyakan sesuatu hal ke customer service, ada jawaban seperti ini. Misalnya, halo, lalu botnya menjawab seperti, apa yang sedang Anda butuhkan? Pilih nomor 1 kalau misalnya Anda bermasalah dengan A. Pilih nomor 2 kalau misalnya Anda bermasalah dengan layanan register. Pilih nomor 3 kalau misalnya Anda bermasalah dengan transaksi. Jadi itu adalah contoh bot ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bot, dia harus memberikan opsi dulu, kita menjawab opsinya dia, baru dia memberikan jawaban teman-teman. Karena kalau misalnya bot itu berdasarkan keyword, jadi kita pilih pertanyaan apa, lalu dia akan merespon dengan jawaban yang seperti apa. Nah, AI itu kurang lebih gambarannya seperti bot itu tadi ya teman-teman, tapi bedanya dia lebih pintar. Kalau misalnya AI, dia bisa mempelajari pertanyaan orang kata demi kata. Nah, kalau misalnya bot ini tadi, bot masih belum bisa untuk mempelajari kata per kata. Jadi dia hanya merespon berdasarkan opsi pertanyaan yang dipilih oleh customer ini tadi, teman-teman. Sedangkan kalau AI, dia bisa menganalisa pertanyaan kamu. Dan semakin banyak kamu memberikan input ke dalam AI, maka dia akan semakin pintar. Bahkan dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang mungkin tidak kita pikirkan, teman-teman. Jadi, kenapa saat ini orang lebih banyak beralih ke AI untuk customer service, teman-teman? Jawabannya karena AI menawarkan kecepatan, efisiensi, dan ketersediaan 24 kali 7 hari dalam seminggu, teman-teman. Jadi artinya untuk bisnis tentu saja ini sangat-sangat menguntungkan, di mana bisnis bisa terus jalan, tetapi dari gaji kita mengalami efisiensi karena tidak harus menggaji orang dengan 3 shift. Jadi kalau 24 jam, 1 kali orang shift itu 8 jam kerja, otomatis kita harus punya 3 shift ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya menggunakan AI, kita hanya bayar per bulan dan kita sudah bisa menikmati fasilitas 24 jam customer service. Lalu berikutnya apa saja yang bisa dilakukan oleh AI, khususnya di customer service ya teman-teman. Jadi AI ini bisa menggantikan customer service untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan dasar teman-teman. Jadi biasanya setiap customer service, baik itu jasa ataupun produk, pasti setiap customer yang bertanya pasti punya 5 pertanyaan dasar minimal teman-teman. Jadi pertanyaan dasar ini biasanya adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para customer.
customer. Biasanya pertanyaannya itu-itu aja ya teman-teman. Dan inilah yang akhirnya mungkin bisa di-handle atau bisa di-take over oleh aplikasi AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi contohnya misalnya suatu produk, pasti pertanyaan dasar yang sering ditanyakan oleh para customer biasanya seperti jenis-jenis produknya ada apa aja, manfaatnya apa aja, harganya berapa, bisa dikirim kemana, ada diskon atau enggak. Ini udah 5 pertanyaan dasar yang pasti ditanyakan oleh para customer, teman-teman. Kalau misalnya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang berulang seperti itu, kalau misalnya bisa dilakukan oleh bot atau AI, kenapa harus kita lakukan? Lalu berikutnya, di dalam AI juga dia bisa melakukan proses untuk permintaan yang sederhana ya teman-teman. Jadi kayak misalnya masih tetap di seputar produk tadi, jadi AI bisa membantu kita untuk tracking pesanan kita atau bisa membantu untuk merekomendasikan produk. Jadi misalnya produk kita itu dikirimkan teman-teman. Biasanya kan pasti customer akan menanyakan produk kita sudah sampai mana atau pengiriman sudah sampai mana atau biasanya transaksi kita sudah prosesnya sampai mana. Hal-hal seperti inilah sebenarnya AI juga bisa membantu. Karena apa? Karena proses-proses tersebut sebenarnya sudah ada di dalam database. Jadi AI bisa mengolah permintaan-permintaan sederhana yang diminta oleh para customer teman-teman. Bahkan bisa jauh lebih cepat menghasilkan resultnya, dimana kalau orang biasa ngecek atau tracking pesanan teman-teman, ngecek di database, kalau misalnya 1-10 pesanan, 1-100 transaksi masih oke. Tetapi bayangin kalau misalnya usaha kalian, jasa kalian, ada 1000 transaksi lebih teman-teman. Bayangin kalau mau ngecek satu persatu, repot kan teman-teman. Nyarinya sulit kan teman-teman. Harus masukin dulu kodenya segala macam. Bayangin kalau dengan AI cukup memasukkan keywordnya aja, dia langsung menampilkan proses transaksi kalian, proses pengiriman, dan lain-lain. Selama itu ada di database ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya database-nya semakin lengkap, semakin bagus, AI bisa memahami pertanyaan yang lebih kompleks dan memberikan jawaban yang terdengar cukup alami bagi kita. Karena apa? Karena semakin lama AI mendapatkan input, maka dia akan semakin belajar, teman-teman. Tetapi di balik segala keunggulan yang ditawarkan oleh AI, bukan berarti mereka tidak memiliki kelemahan. Apa saja kelemahan AI? Yang pertama, mereka tidak memiliki rasa empati, teman-teman. Di mana di dalam kita proses komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, perasaan empati itu sangat-sangat mempengaruhi, teman-teman. Apalagi di dalam membangun hubungan. Karena itu, kalau hanya customer service, biasanya AI bisa membantu, teman-teman. Tapi mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh customer. Di mana rasa empati itu sebenarnya sangat-sangat berharga supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan calon customer kita. Jadi kalau misalnya berbicara empati, AI hanya bisa memberikan jawaban yang sudah kita setting ya teman-teman, atau yang sudah diprogramkan. Jadi bisa dibilang empatinya adalah empati yang template ya teman-teman, bukan benar-benar berempati. Lalu berikutnya, AI juga masih belum bisa menangani kasus-kasus yang emosional dan unik teman-teman. Jadi misalnya di dalam customer service, kita menangani berbagai macam orang-orang yang sifat dan wataknya berbeda-beda. Orang yang memiliki karakter yang berbeda, biasanya cara penanganannya itu juga berbeda teman-teman. Nah, sedangkan AI taunya hanya bagaimana cara mereka merespon dari database yang sudah ada. Tetapi mereka tidak memiliki cara bagaimana mereka mengolah emosional, teman-teman. Apalagi merespon sisi emosional dari lawan bicara. Dan yang terakhir, AI juga masih belum bisa untuk menghandle keputusan-keputusan yang sifatnya kompleks banget ya, teman-teman. Jadi, AI ini mereka masih harus belajar apabila mereka menangani kasus-kasus yang baru yang belum ada di database mereka, teman-teman. Khususnya kasus-kasus yang kompleks. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan intinya. Apakah customer service di masa depan akan punah? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau menurut saya pribadi, tidak akan sepenuhnya, teman-teman. Karena saya percaya di masa depan, daripada menggantikan, mungkin akan lebih banyak kolaborasi yang terjadi antara manusia dan AI, teman-teman. Jadi contohnya, untuk pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya bisa dijawab oleh AI, maka akan didelegasikan ke AI. Namun, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mulai kompleks, dan memang harus tiket yang didelegasikan kepada manusia, karena di situ ada unsur emosional atau kasus-kasus yang kompleks, maka dari situlah manusia akan take over, teman-teman. Sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan customer service yang dilakukan manusia lebih simple atau lebih gampang. Jadi teknologi ini bisa jadi lebih mempermudah pekerjaan customer service.
Jadi kalau misalnya kolaborasi ini terbangun, kita bisa memberikan layanan customer service yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih pintar, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini bekerja di bidang customer service, ini bukan saatnya untuk kalian takut. Tetapi jadikanlah ini pacuan supaya kalian bisa untuk lebih berkembang di dalam bidang yang kalian pilih. Jangan anti dengan teknologi, justru beradaptasilah dengan teknologi yang ada. Lalu kalian bisa fokus dengan hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Seperti yang saya spill tadi ya teman-teman, ada empati, ada kreativitas, dan juga problem solving untuk kasus-kasus yang sifatnya lebih kompleks. Oke teman-teman, di luar itu kalau misalnya kalian sebagai customer service, kalian lebih senang dilayani oleh manusia atau oleh AI. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video kali ini, saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.